Di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa, Kapten Kunchoro X Wadenyen 454 sempat memberikan kesaksiannya seputar peristiwa gerakan 30 September. Saat itu, kala Kunchoro bersaksi, ia masih berusia 38 tahun dengan pangkat kapten dan jabatan terakhirnya Wadenyen 454 para Banteng Rider. Dikutip dari buku, Di Hadapan Mahmilhub II di Jakarta, Perkara Untung, yang diterbitkan Pusat Pendidikan Kehakiman Angkatan Darat, ketika ditanya oleh Hakim Ketua Mahmilhub, Kunchoro membeberkan apa yang ia alami dan ketahui ketika dia ada di Jakarta dan saat peristiwa gerakan 30 September meletus. Apakah peranan saudara dengan Yon 454 dalam rangka gerakan 30 September itu? Jelaskan, kata Hakim Ketua. Kunchoro pun kemudian menjelaskan. Kata dia, Yon 454 pada tanggal 30 September malam mendapat briefing dari dan Yon 454 para Banteng Rider Mayor Sukirno, di mana Yon 454 ditugaskan untuk menyelamatkan pemimpin besar revolusi, karena pemimpin besar revolusi terancam. Selanjutnya, kata Kapten Kunchoro pada malam hari itu telah ditunjuk langsung oleh dan Yon 454, satu kompi yang bertugas khusus di mana pada waktu briefing itu tidak dijelaskan akan ditugaskan apa. Untuk selanjutnya merupakan kompi gabungan yang anggotanya ditunjuk satu persatu oleh dan Yon. Dan pada jam 24.00 kompi itu telah diberangkatkan. Untuk selanjutnya kami tanyakan kepada dan Yon, kompi tersebut akan ditugaskan kemana? Kata Kunchoro, komandannya Mayor Sukirno menjawab bahwa kompi tersebut akan ditugaskan ke Cawang, karena pemimpin besar revolusi akan diselamatkan ke Halim. Menurut Kapten Kunchoro, jam 24.00 kompi tersebut berangkat di bawah pimpinan Letda Tony Subagio. Selanjutnya, seluruh batalion diperintahkan untuk bergerak jam 4.00 pagi di mana tugasnya telah ditunjuk, ialah di sekitar istana. Masih menurut Kapten Kunchoro dalam kesaksiannya, pada pagi jam 4.00 Letnan Kolonel Untung Syamsuri datang untuk menjemput Mayor Sukirno di asrama Yon Angmor Penggorengan. Selanjutnya pimpinan batalion, kata Kunchoro, diserahkan oleh Mayor Sukirno kepadanya. Setelah dapat perintah untuk memimpin pasukan Yon 454 dari komandannya untuk bergerak ke sekitar istana, Kapten Kunchoro Wadenyen 454 membawa pasukannya bergerak. Kapten Kunchoro dalam kesaksiannya juga mengungkapkan pada pagi hari itu tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah dirinya sampai di sekitar istana, ia segera menempatkan kompi-kompi pasukan Yon 454 itu yang semuanya berjumlah 6 kompi di sekitar istana. Selanjutnya, kata Kunchoro, pada jam 9 dirinya dipanggil oleh Kepala Staf Resimen Cakrabirawa Letkol Maroke Santoso. Saat itu, Kepala Staf Cakrabirawa tersebut bertanya kepadanya, apakah tugas pokok saudara berada di sini? Tanya Letkol Maroke. Tugas pokok kami berada di sini menurut perintah dan Yon adalah mengamankan pemimpin besar revolusi, jawab Kunchoro. Kalau begitu supaya kerjasama dengan Resimen Cakrabirawa, kata Letkol Maroke lagi. Kunchoro juga mengungkapkan, saat itu dia ditanya oleh Letkol Maroke, berapa kekuatan Yon 454 yang dikerahkan. Ia pun menjawab bahwa kekuatan pasukannya kurang lebih 1.000 orang. Masih menurut Kunchoro, ketika itu Letkol Maroke mengatakan bahwa mengenai konsumsi atau memakan pasukannya akan diurus oleh Resimen Cakrabirawa. Setelah menghadap Kepala Staf Cakrabirawa, Kunchoro pun kembali ke pasukannya. Kemudian kurang lebih jam setengah 3 atau pukul 14:30 kata Kunchoro, ia kembali dipanggil lagi oleh Letkol Maroke. Letkol Maroke mengatakan, karena dan Yon tidak ada, ia minta Kapten Kunchoro menghadap Pangkostrat di Makostrat. Selanjutnya kami diminta supaya mengajak dan Yon 530 atau wakilnya untuk menghadap. Pada waktu itu oleh Letkol Maroke diterangkan kalau saudara tidak mau menghadap maka Pak Harto sendiri akan datang kemari. Saya akan menghadap dan akan mengajak wakil Yon 530. Selanjutnya kami datang ke Yon 530 untuk mengajak wakil komandannya menghadap Pak Harto, kata Kunchoro. Kemudian, kata Kapten Kunchoro, menjelang sore hari,
ia dan wakil dari Yon 530 Brawijaya, yakni Kapten Sukarbi bergegas ke Makostrat karena diminta beberapa perwira yang datang kepadanya untuk menghadap Pangkostrat di markas Kostrat. Karena komandannya tidak ada di tempat, Kapten Kuncoro dan Kapten Sukarbi pun mewakili menghadap Pangkostrat. Kuncoro bercerita, ketika dia sudah diterima Maijen Soeharto, Pangkostrat langsung bertanya kepadanya dan Kapten Sukarbi. "Apakah tugasmu di sekitar istana itu?" tanya Maijen Soeharto. "Tugas kami menurut perintah dan Yon adalah mengamankan pemimpin besar revolusi," jawab Kapten Kuncoro. "Apakah kamu sudah mendengarkan radio?" tanya Maijen Soeharto lagi. Ditanya seperti itu, Kapten Kuncoro menjawab ia sudah mendengar pengumuman radio. Kuncoro mengingat, saat itu Maijen Soeharto bertanya lagi, "Apakah kau mengerti adanya Dewan Jenderal akan kup?" Kuncoro menjawab tidak mengerti. Selanjutnya Maijen Soeharto mengatakan Dewan Jenderal itu memang ada, tetapi tidak akan kup. "Saya sendiri juga anggotanya, tetapi tidak akan kup." Maijen Soeharto juga mengatakan, "Maka mulai saat ini supaya batalionmu ditarik masuk ke Kostrat dan mulai saat ini kamu sebagai Danyon." Ketika itu, kata Kuncoro, dirinya dan Kapten Sukarbi dari Yon 530 menjawab siap melaksanakan perintah. Setelah itu ia dan Sukarbi kembali ke pasukan. Menurut Kuncoro, setelah ia tiba di pasukannya, ternyata komandannya Mayor Sukirno sudah ada di sana. "Pada waktu itu saya melaporkan kepada Mayor Kirno bahwasanya kami habis menghadap Pak Harto dan diperintahkan untuk masuk ke Kostrat," kata Kapten Kuncoro. Mendengar laporannya, Mayor Sukirno memarahinya. "Mengapa kamu menghadap pada Pak Harto? Yang dipanggil siapa?" kata Mayor Sukirno. Kuncoro pun menjelaskan kenapa ia akhirnya menghadap Maijen Soeharto. Kata dia, "Karena Mayor Sukirno tidak ada maka dia yang menghadap." Setelah itu Mayor Sukirno memerintahkan Kuncoro untuk mengumpulkan para komandan kompi dan perwira staf batalion. Selanjutnya ia pun mengumpulkan para danki dan perwira staf. Setelah para danki dan para perwira staf berkumpul, ada perintah dari Mayor Sukirno bahwa perintah dari pimpinan besar revolusi supaya batalion 454 ini tetap berada di sekitar istana. Mayor Sukirno juga mengatakan bahwa ia dengan pimpinan besar revolusi akan ada di salah satu tempat. Selanjutnya, pimpinan batalion kata Kuncoro diserahkan Mayor Sukirno kepadanya.